السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak-bapak ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi haulina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam ini dengan rahmahnya kita dikumpulkan, dengan hidayahnya kita diberi petunjuk, dan dengan i'anahnya kita diberi kekuatan untuk bersama-sama memakmurkan masjid kembali, untuk bersama-sama hadir di majelis ilmi, untuk bersama-sama kita i'tikaf di masjid tercinta kita ini. Alhamdulillah. Sehat semuanya bapak-bapak? Ini pada kecapean atau loyo pak? Atau nggak ada kerjaan pak? Iya. Padahal Syawal itu bulan kita lebih baik setelah training kita 1 bulan penuh. Ya, jadi seharusnya majelis ini lebih kita perhatikan. Kalau majelis kita ini majelis yang setelah 1 bulan lebih kita tidak melaksanakannya. Jadi kalau kita masih santai-santai saja, maka detik demi detik, menit demi menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, kita akan mendekati finish, ya, mendekati kematian. Jadi kematian itu dekat, sama seperti lebaran. Kalau kita puasa hari pertama, lebarannya masih jauh, tapi udah mikirin karcis pulang kampung, udah mikirin THR-nya nanti tanggal berapa, udah nggak? Udah kan? Baru, bahkan belum masuk lebaran, ntar H-2 pulang. Saya nggak pulang sih, udah dipikirin. Walhal bagaimana kita yang kita tidak tahu apa 1 jam lagi atau selepas kita ngantuk kita tidur selamanya, ya, itu hampir kita terlena dengan kesenangan dan dengan kesusahan duniawi kita, ya, sehingga ketika kita sudah Syawal, kekuatan badan kita berbeda dengan ketika kita Ramadan. Ramadan jam 4 udah bilang sama anak-anak, ntar kita ngabuburit di ono, jangan kesorean, ntar kita terlambat bukanya, siapin macam-macam. Maka jadikan kematian itu sebagai persiapan kita berbuka puasa. Artinya kita siap-siap, karena kita akan bebas setelah mati, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, kan gitu ya. Nah, jadi ayo kita bangun, dan kita bangunkan diri kita dan saudara-saudara kita dari naumul ghaflah, namanya tidur kelalaian. Bahwa waktu semakin hari
akan semakin berkurang jadwal kita di dunia. Bahkan kalau kita sadari, maka kematian itu seolah-olah sudah di depan kita. Dan setelah kematian cuma ada dua, surga atau neraka. Kan ada lagunya Pak ya? Mau surga atau neraka. Nah, kalau kita semangat berbuka puasa, maka kita harus semangat mempersiapkan kematian kita. Karena kita akan hidup setelah kematian. Tidak ada kematian lagi setelah dibangkitkan. Dengan kematian yang kedua, udah nggak ada lagi. Ya? La mautata, tidak ada kematian. Ya? Setelah kematian yang pertama. Jadi setelah dihidupkan tidak ada reinkarnasi ke dunia lagi, Pak. Udah, kita akan meninggalkan tempat ini. Kita akan teringat, malam Senin saya nggak ngaji waktu itu. Ingat kita. Ya. Maka dari itu, ayo kita introspeksi, muhasabah. Ilmu kita udah cukup belum nih kalau buat syarat sah ibadah kita? Kalau udah sah, udah lebih baik belum sunnah-sunnahnya dikerjakan apa belum? Ibadah kita, kemudian infak sedekah kita, zikrullah kita, bacaan Quran kita, apakah hanya seremonial bulan Ramadan dan habis setelah masuk bulan Syawal, atau kita termasuk golongan orang-orang yang menurut jumhurul ulama, ciri-ciri orang yang diterima ibadahnya, ciri-cirinya Pak, itu setelah dia ibadah, tampak kebaikan-kebaikan dia lebih banyak lagi. Seperti orang yang sukses menanam biji padi, ya. Setelah biji padi ditanam, sudah udah mulai tumbuh, kan berarti dia benar ya, sah. Apa yang tumbuh? Padi juga nambah banyak, ya, bulirnya. Kedua, rumput juga datang, memanggil hewan-hewan, keong datang, ya Pak, ya enggak? Buat kita aja. Jadi ciri-ciri orang yang ibadah puasa yang diterima, timbul kebaikan, artinya timbul ibadah lain lebih baik lagi. Ciri-cirinya orang yang sholatnya diterima, ada rasa rindu untuk sholat lagi, diperbaiki sholatnya. Karena seseorang akan memberikan hadiah dengan sebaik-baiknya untuk orang yang dia hormati, untuk orang yang dia cintai. Kita menghormati Allah, kita mencintai Allah, tentu hadiah sholat kita untuk Allah, tentu kita akan perhatikan. Jadi nggak sembarangan. Maka marilah kita lanjutkan power, ya. Ini bukan power awal, tapi kalau bahasa tekniknya kelembaman atau semangat yang terus menerus. Udah mati tapi masih muter. Kalau dalam otomotif namanya roda gendeng. Mesinnya udah mati, rodanya masih muter, kan gitu. Kalau yang pernah belajar STM. Jadi semangat Ramadan masih ada. Semangat berpuasa, semangat bersedekah, semangat menolong, semangat sholat fardu dan sunnah, sholat fardu berjamaah, ya. Semangat ngaji, kan selama Ramadan ngaji juga Pak ya, ada kultum kan? Ngaji terus. Nah, insya Allah besok kita akan jadikan sebagai orang yang sangat berbahagia di akhirat nanti kalau kita mau mengistiqomahkan memori dan power dari puasa Ramadan. Allahumma amin. Bukankah baginda Nabi SAW pernah menyampaikan, ahabbul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Baginda Nabi SAW menyampaikan, ahabbul amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah ilallah, yang paling dicintai artinya paling diperhatikan, paling dijaga, paling dilipat gandakan pahalanya,
paling barokah dan sebagainya. Paling menjadi sababiyah kita selamat dunia akhirat, paling menyebabkan kita dekat dengan Allah dan tinggi derajatnya di sisi Allah. Apa itu? Adwamuha. Amal yang paling mudawamah, yang paling istiqomah. Ya, kalau kita Ramadan selesai, ya minimal puasa Senin saja atau Kamis doang atau dua-duanya atau sebulan sekali puasa sunnah. Terus ada romantika puasanya. Ya, zakat. Maka setelah itu kita juga tidak bakhil dan seterusnya. Tadarus Al-Qur'an kita sampai khataman bareng ya Pak ya. Nah, maka ada yang udah khataman Pak, ini bulan Syawal. Khataman kurmanya udah khatam, kuenya udah khatam ya. Ini tempatnya udah beda sama isinya. Alhamdulillah. Baik hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mudah-mudahan dengan keberkahan kita bersolawat dan membaca sirah nabawiyah, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi SAW yang benar-benar senang mencontoh mengikuti ya langkah Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya mudawamah beramal ibadah terus menerus, walaupun sedikit Pak ya, walaupun sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, walaupun sholat witirnya cuma 3 rakaat, walaupun sholat duha cuma 2 rakaat, istiqomah ya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi qasbil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani sahaba, Ya Rabbi warda 'ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'u du'ana, Ya Rabbi ballighna nazura. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binuri, Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada, Ya Rabbi idna bis sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa uthanni bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah mumtatiyan minasyukril jamil mataya. Coba Bapak baca wa uthanni bihamdim. Ya, bertiga nggak apa-apa, bertiga nggak apa-apa. Wa uthanni, yang cakep bacanya ya. Satu, dua. Ini karena kita pengen tasqih, perbaiki bacaan, mungkin ada yang masih perlu diperbaiki. Jadi bukan mengulang utuh. Coba. Wa uthanni bihamdim mawariduhu sa'iqatun haniyah. Lanjut. Mumtadiyam minasyukril jamili madaya. Ya, coba perhatikan. Wa usanni, dalam pembacaan wa usanni boleh dengan dua cara. Yang pertama, wa usanni, nunnya ditasdid, taknya di fathah. Wa usanni, sanna usanni, ya, sanna yusanni. Apa artinya? Kalau usanni maknanya saya mau memulai yang kedua. Kalau memulai yang pertama adalah abtadiul imla'a bismidzatil aliyah. Intinya memulai pertama dengan basmalah. Paham? Nah, itu namanya ibtida, yang pertama dengan basmalah. Bismidzatil aliyah, dengan nama zat yang maha luhur, maha tinggi. Maka wa usanni maknanya abtadi usaniyan. Saya memulai yang kedua dengan apa memulainya? Bihamdin, dengan hamdalah. Sudah paham Bapak? Itu. Nah, itu wa usanni bihamdin. Yang kedua, ini mungkin jarang dengar kali ya, tapi saya pengen lebih pinter nanti bapak-bapaknya. Wa usni, saknya disukun, hamzahnya di dhamma, ya. Wa usni sama, saknya disukun, bukan wa usanni. Ya, walaupun kita sering biasa membaca wa usanni, ya. Maka maknanya wa usni, dan saya menyanjung, ya. Saya menyampaikan sanjungan, pujian. Nek basa Jawane pangalembono. Ya, sanjungan. Bihamdin, dengan pujian. Jadi kalau mau dibaca wa usni, maknanya saya menyanjung Allah, ya, dengan sanjungan, dengan pujian. Wa usanni artinya saya memulai yang kedua dengan bihamdin, dengan hamdalah. Paham? Jadi ada ibtidaknya dua, dengan basmalah dan hamdalah. Maka kita lihat di dalam suratul Fatihah, Allah memulainya dengan nama sendiri, namanya suratul Fatihah. Fatihah artinya apa? Pembuka. Pembuka di depan apa di belakang? Di depan. Jadi di depan urutannya Al-Fatihah. Ya, miftah, ya, Al-Fatihah. Kemudian Allah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah teruskan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suratul Fatihah, nanti cek di Quran ya, pasti
Bismillahirrahmanirrahim yang khat Utsmani pasti itu ayat 1. Ya. Kira-kira ngeliatin nggak Pak? Enggak. Dalam surah lain seperti Al-Baqarah, ya surah belakang lah, At-Takatsur, ada bismillahnya nggak depannya? Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak ada tulisan ayat 1. Karena bukan ayat surat itu. Tetapi disediakan ruangan kosong. Percaya nggak kira-kira? Kalau senang Quran pasti perhatikan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Atasnya itu ada bulatan kosong. Setelah Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kosong. Baru wattini wazzaitun. Nah, baru ayat 1. Kan begitu ya? Benar yakin? Ntar nggak yakin dah. Nah, al-ibtida memulai dengan basmalah itu namanya ibtida haqiqi. Artinya kita menyertakan asma Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita, tetapi maksudnya adalah menyeluruh sampai ke akhir Maulid ini kita senantiasa memohon keberkahan dari Allah yang Rahman dan yang Rahim. Ya. Nanti cek di rumah Pak ya, Qurannya ya, biar tahu. Baik, ada yang neliti lagi kayaknya ya. Ya, ya, memang begitu. Ahli ilmu itu akan jadi ahli kalau dia selalu penasaran dengan ilmu. Dengan udah pernah itu mah, hafal. Ditanya nggak bisa. Betul nggak Mas Falis? Betul. Ya, Mas Eko terus yang mempelajari. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Wa usanni, dan saya memulainya dengan yang keduanya bihamdin, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mawariduhu, yang mawarid yaitu maknanya ay masadiru, yang dimana tempat keluarnya hamdalah, tempat keluar itu asal itu maksudnya diantaranya kenapa orang memuji Allah. Asalnya itu Anda pengen ngapain kesini kan gitu ya, mau tidur atau mau ngaji, mau ngapain, mau ngaji umpamanya gitu ya. Asalnya apa? Asal niatnya mas'ai mawariduhu, di mana maksud sumber pujian tersebut. Kenapa kita memuji Allah? Maksudnya sa'iqatun, adalah sesuatu yang sangat mudah sekali. Haniyatun, aslinya tulisannya haniyah ya, aslinya adalah haniyatun, yaitu sifat dari sa'iqatun ya. Sesuatu yang mudah, lagi tidak ada kesusahan sama sekali. Alasan memuji Allah dari saya ini, dari kita ya, kenapa memuji Allah? Alasannya masadiruhu, sumber kita kenapa memuji Allah adalah sesuatu hal yang sangat enak, sangat mudah, tidak ada susah. Apa itu? Artinya ada 2. Nah, ini kalau ada yang memperhatikan di YouTube nanti kaget kali ya, kaget bahagia mudah-mudahan. Amin Allahumma. Yang pertama, maknanya adalah memuji Allah itu keluarnya lewat apa? Lewat apa pertama? Lisan. Susah nggak ngucapin alhamdulillah? Gampang nggak? Enak kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali kita baca ba'da sholat, enak aja. Saya memuji Allah dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Emang susah? Gampang sekali. Yang kedua, dengan hati kita. Kita puji Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah telah beri kami taufik bisa ngaji lagi, bisa bersama jamaah lagi, bisa bertemu keluarga di kampung, bisa balik lagi dengan selamat. Hati kita senang. Mudah nggak hati kita untuk bersyukur dengan hati kita? Mudah kan? Hati kita. Yang ketiga, bersyukur. Asal muasal kita memuji Allah adalah dengan jasadiah kita. Alatnya adalah badan kita. Karena saya senang kepada Allah, saya syukur kepada Allah, saya berangkat ke masjid.
Saya berbuat baik kepada sesama manusia. Saya beri sedekah bantuan bagi yang tidak mampu dan sebagainya. Mudah sekali. Jadi karena kita punya masadir, punya sebab-sebab kita memuji Allah dan punya alat-alat memuji Allah. Alat memuji Allah diantaranya adalah bibir kita, hati kita, badan kita. Yang kedua, apa makna masadiruhu? Maknanya adalah nikmat Allah. Apa yang menyebabkan Anda memuji Allah? Ada dua. Kalau nggak dapat nikmat, ya selamat dari bencana. Kan gitu ya? Ada orang motong jalan dia, ada bulldozer, plus motornya penyok habis, sampai gepeng. Orangnya kabur duluan, masih bilang apa? Alhamdulillah selamat. Yaudah Pak, udah nggak ngucapin alhamdulillah? Alhamdulillah saya selamat, nggak kayak motor saya itu udah gepeng, udah kayak. Jadi penyebab kita bisa tahmid memuji Allah, yang pertama dikasih nikmat, yang kedua diselamatkan dari bencana, dari bilahi, dari kecelakaan. Bapak-bapak dulu nggak pernah ngaji Al-Barzanji, nggak pernah kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Dulu nggak tahu, jadi tahu. Kenikmatan bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Susah nggak memuji Allah karena sudah dapat nikmat? Nggak susah, alhamdulillah. Jadi ngerti al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, macam-macam. Itu, paham ya? Jadi itulah kenapa kita mestinya, ya bukan mestinya saja, mestinya dan sudah pantas kalau kita memuji Allah karena dia beri nikmat, karena diselamatkan. Kan begitu ya? Itu maknanya. Wa usanni bihamdin mawaridu sa'ifatun haniyah. Sama sekali tidak susah memuji Allah dengan bibir, dengan hati, dengan anggota badan kita, dengan harta kita. Maka orang yang bersedekah, orang yang berzakat, hakikatnya adalah orang yang sedang memuji Allah yang telah memberikan rezeki. Itu hakikatnya Pak. Walaupun bibirnya kok alhamdulillah. Walaupun nggak begitu, dia sedang memuji Allah dengan badan dia. Karena mungkin udah memuji Allah dengan lisannya tadinya. Paham Pak ya? Alhamdulillah. Shallu ala nabiyyi Muhammad. Baik, kita bagi-bagi dikit-dikit. Selalu kita ngaji fikih Pak ya. Mari kita lanjutkan. Kita bukan pondok pesantren Pak. Jadi tidak bisa ngaji dengan target tertentu. Ini 1 tahun khatam. Ini kayaknya udah 7 tahun ya Pak Ustadz. Ngajinya lama nih. Mondok di mana? Al-Ikhlas. 7 tahun kita nggak katam-katam sekarang. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Baik, masih tentang fi bayani awqatis shalawatil khamsiyah. Ya, sampai situ ya. Baik. Faslun fi bayanil awqat fi bayani awqatis shalawatil khamsiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih bahas bab tentang hikmah kita memulai pelajaran sholat ini dengan namanya waktu sholat. Kenapa? Karena dengan masuknya waktu sholat, kita wajib sholat. Dengan selesai waktu sholat, maka berarti waktu sholat kita sudah selesai. Tapi kita wajib mengqadha'nya, karena berarti kita belum melaksanakan kewajiban waktu tersebut. Contoh, belum sholat maghrib sekarang nih, bentar lagi kan isya ya, harus segera melaksanakan sholat walaupun pas Allahu Akbar muadzin, Allahu Akbar, teruskan sholatnya, teruskan, niatnya qadha jadinya. Baik, fahiya imaduddin, maka sholat 5 waktu itu, ini bapak-bapak nggak ada di situ catatannya, cuma saya ingin memperkaya tentang hikmah mempelajari waktu sholat. Fahiya imaduddin, maka sholat 5 waktu adalah imaduddin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Pernah dengar itu Pak ya? Apa? Artinya apa?
Sholat adalah tiang agama. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi tentang sholat. Nabi memisalkan sholat seperti sebuah bangunan, Pak. Ya, Islam itu rumah kita. Karena rumah, maka semua orang yang ada di dalam agama Islam namanya keluarga Islam. Jadi kita itu satu keluarga, satu saudara. Satu saudara tidak boleh berantem, harus saling mengasihi. Kan begitu? Ini beda pilihan, udah selesai juga, masih aja panas. Kompor kali ya. Insyaallah. Nah, sholat itu tiang agama. Rasul menyampaikan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha, maka orang yang istiqomah melaksanakan sholat sampai kematiannya datang, faqad aqamaddin, berarti dia telah menegakkan rumahnya sendiri, itu agamanya sendiri. Jadi kalau pengen menghancurkan suatu negara gampang, jangan boleh sholat warganya, hancur nanti negaranya. Karena kita bisa merdeka karena kita, orang tua kita, kakek moyang kita dulu pada sergap ngerjain sholat yang fardu, yang sunnah, terutama para ulama kita, ya. Faman tarakaha, dan barang siapa, kata Nabi, meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka berarti orang tersebut merobohkan agama Islam. Maka sangat penting sekali. Wa afdalu sya'air syara'il matin, dan sholat adalah syiar yang paling afdal, yang paling utama, syiar agama Allah yang al-matin, yang kukuh. Agama Islam adalah agama yang sangat kukuh, kokoh, yang sangat kuat sekali, yang syiarnya yang paling jelas adalah sholat. Ada tahlilan, syiar, ya. Ada baca Quran juga syiar agama kita. Tetapi sholat afdalu sya'airil Islam adalah syiar Islam yang paling utama. Gitu ya. Wa afdalu a'malil badan ba'da syahadatain lidukhuli bihima fil Islam. Dan salat 5 waktu adalah afdalu a'malil badan. Kalau ditanya amal ibadah apa yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah, Pak? Yang paling afdal amal badan kita, ibadah kita yang kita pakai adalah salat. Itu yang paling utama. Ya, jadi ibadah yang paling utama, umpamanya orang janji gitu ya, nazar, nanti kalau saya bisa bisa korban sapi sendiri, umpamanya saya mau sholat fardu dengan khusyuk, dengan yang ibadah yang paling utama, maka jawabannya adalah melaksanakan sholat fardu. Termasuk sunnahnya adalah sunnah yang paling mulia. Makanya sholat sunnah jangan disepelein, karena lebih mulia daripada selain sunnah lain. Contohnya zakat itu kan fardu, Pak, ya. Zakat fitrah fardu enggak? Zakat mal wajib enggak? Ada yang sunnah, namanya sedekah jariah. Salat, ada salat fardu, ada sunnah, yaitu ada salat sunnah. Maka salat sunnah lebih utama daripada ibadah sunnah yang lain selain salat. Sudah paham? Maka jangan sia-siakan yang sunnah. 1 menit lagi. Jadi sholat 5 waktu itu afdalu a'malil badani, itu amal ibadah yang dilakukan oleh badan kita yang paling afdal ba'da syahadataini, setelah 2 kalimah syahadat. Walaupun cuma sekali baca syahadat, maka syahadat lebih utama. Kenapa? Karena sholat tidak sah kalau belum masuk Islam. Paham ya? Rasanya sholat harus Islam. Wal muwadzabatu 'alaiha 'alamatu kamalil iman. Hadirin rahimakumullah, masih ada keterangan yang sangat menunjukkan tentang keutamaan salat ini. Wal muwadzabatu istiqomah 'alaiha, melaksanakan salat apalagi berjamaah. Ini merupakan tanda orang tersebut imannya itu sempurna, Pak. Jadi nggak usah ngaku iman gue keren, sempurna, kalau tidak beres dalam mengerjakan sholat, ya. Jadi nggak keren kalau banyak harta, mobilnya sampai 4 rodanya, nggak usah merasa orang yang paling utama, enggak. Kalau dia sholatnya enggak, ya. Jadi yang paling afdal seperti itu, orang yang istiqamah mengerjakan
sholat. Artinya orang yang muwadhabah atau mudawamah terus melaksanakan ibadah sholat dalam waktunya akan diberi iman yang sempurna. Jadi kalau bapak-bapak pengen bisa tambah iman kepada Allah lebih besar, lebih kuat, bertambah imannya, muwadhabah, perbaiki sholat dan istiqomah. Gitu Pak ya. Nyetrum terus. Wa ihmaluha min a'zamil asyan, dan menyia-nyiakan sholat semaunya dewe. Udah azan, lah biarin aja dah, azan juga ntar juga selesai. Ada sholat akhirnya, ya. Atau sholat, dia sholat tetapi nggak beres, nggak mau pakai ilmu syariah, sholatnya semau sendiri. Tolong diperhatikan sholat kita Pak ya. Usahakan lebih baik lagi sholatnya ya. Ini udah banyak dapat THR, udah bisa pulang kampung ketemu orang tua, bisa balik dengan selamat. Niatkan syukur, kita perbaiki sholat. Ya Allah, saya pengen syukur kepadamu, saya pengen perbaiki sholat. Coba saya kasih PR buat bapak-bapak ya. PR-nya gini, telapak kaki bapak jangan berubah posisinya, nggak menciut, nggak melebar sampai selesai sholat Pak. Paham nggak kira-kira? Nih bapak takbiratul ihram, Allahu Akbar, segini telapaknya ya. Sujud segini juga, duduk begitu sama, berdiri masih segini juga jaraknya. Jadi nggak ada goyangan menyempit, goyangan melebar, geser kanan, geser kiri, jadinya batal semua. Coba Pak ya, kakinya istiqomah, jangan ketika berdiri harus main posisi lagi, 1, 2, masih kurang pas, kebanyakan, jangan. Coba perbaiki itu Pak ya. Dari kaki, karena saya lihat ternyata bukan mukhalafah kitab, enggak. Ternyata orang banyak yang seperti itu, kayak ngedance sholatnya. Luar biasa ya. Jadi begitu dia takbir aja udah mulai goyang kanan, goyang kiri, kakinya udah mulai belak-belok, tumitnya mulai dinaik-naikin. Ya, ruku, kakinya juga begitu, ya begitu sujud nutup. Kan kita cowok Pak, jangan ditutup ketika sujud. Jangan ditutup. Kalau cowok jangan nutup ya, tetap biasa aja. Oke? Udah kemudian duduk antara udah sujud lagi, berdiri, masih seperti itu posisinya Pak. Jangan menyempit, jangan melebar, jangan kayak di servis to in, oversteering, jangan. Udah segitu aja, paham Pak ya? Coba bapak-bapak perhatikan itu mulai sekarang. Nanti setelah sunnah, oh ya gerak juga kita ya, jangan. Latihan tahan diri. Kemarin kita bisa menahan tidak ngopi di jam 7 pagi bulan Ramadan. Sekarang kita puasa, jangan menggerakkan kaki kita tanpa perbuatan sholat. Jadi bukan gerakan sholat masuk gerakan sholat, nggak boleh ya. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan tambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita bisa meneruskan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.